Industri kreatif. Semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia, semakin menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia pun mampu berinovasi dan bersaing dengan negara lainnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia selangkah lebih maju. Perkembangan global turut pula berpengaruh pada perekonomian. Kreativitas sangat dibutuhkan di era globalisasi, seperti saat ini. Hal tersebut dikarenakan persaingan yang semakin meningkat dan ketat di antara pelaku ekonomi. Industri kreatif menjadi pembeda dari banyaknya produk yang sejenis yang terdapat di dunia bisnis. Pasalnya, produk yang dihasilkannya merupakan hasil dari kreativitas yang melahirkan keunikan serta inovasi produk, di mana bisa menjadi pelopor. Tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang banyak diciptakan dari industri ini menjadikan industri ini patut diberi perhatian khusus oleh pemerintah. Pemerintah harus senantiasa memberikan bantuan permodalan agar industri ini terus tumbuh. Adapun industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, industri ini harus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, mengingat semakin menipisnya sumber daya alam. Adapun jenis industri kreatif yang di Indonesia memiliki 14 jenis industri yang bisa dikategorikan sebagai kreativitas yang dihasilkan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi salah satu pilihan negara yang berpotensi untuk menumbuhkan industri tersebut. Jenis-jenisnya antara lain arsitektur, ada perikanan, ada film atau fotografi video, ada musik, ada penerbitan, ada pasar seni dan budaya, ada kerajinan, ada fashion, ada desain, ada permainan interaktif, ada website, web design, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, dan riset pengembangan. Dari ke-14 yang saya sebutkan tadi, jenis industri tersebut termasuk kategori kreatif. Hal tersebut dikarenakan tumbuhnya industri ini karena kreativitas dan ide yang dihasilkannya. Seorang bisa menghasilkan ide yang menjadi karya yang bisa menghasilkan uang. Adapun manfaat yang industri kreatif dapatkan, banyak industri yang ada pada saat ini tidak mungkin sepenuhnya bergantung kepada alam, mengingat keterbatasannya. Oleh sebab itu, Indonesia sedang mencontoh dari negara-negara maju yang menjadikan industri di bidang kreatif sebagai tulang punggung perekonomian negara tersebut. Manfaat lainnya dari adanya industri ini yaitu dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi produk dari masing-masing pelaku bisnis, khususnya negara Indonesia yang memiliki banyak tenaga kerja usia produktif. Dan demikian, kemungkinan untuk menciptakan ide-ide baru di kalangan mereka. Industri di bidang kreatif bisa sebagai penopang perekonomian Indonesia. Itulah sebabnya industri ini mulai dilirik oleh negara sebagai penopang perekonomian di Indonesia. Industri ini juga diharapkan menjadi alternatif lain perkembangan industri saat ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakannya agar industri ini bisa terus tumbuh dan berkembang, mengingat dampak yang diberikan terhadap tegaknya perekonomian di Indonesia, sebagaimana negara-negara maju lakukan saat ini. Industri yang bergerak di bidang kreatif itu menghasilkan sebuah karya. Contohnya seperti namun memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan mengasah kreativitas dari para pelaku bisnisnya, yaitu menitik beratkan pada sektor perfilman, fashion, percetakan buku, majalah, fotografi,
dan yang saat ini sedang trending, yaitu menjadi seorang YouTuber dan selebgram. Pembuatan batik pun berupa contoh dari industri kreatif. Seperti kemarin sempat datang untuk study visit pembelajaran bisnis kreatif dari kuliah saya, membatik ya. Di sana kami disambut baik oleh bapaknya yang menyediakan tempat untuk membatik. Di sana kami belajar banyak, apa itu dari garisan batik dan filosofi-filosofi yang ternyata ada makna tersirat dari gambar-gambar yang selama ini para pembatik itu lakukan. Ada seperti gambar sebuah bunga yang menggambarkan sebuah kehidupan yang indah. Gunung-gunung menggambarkan sebuah alam. Dan masih banyak lagi. Seperti kain, ada kain khusus yang dibatik untuk seorang wanita dan seorang laki-laki dengan pola yang berbeda. Disitulah jenis kreativitas itu tumbuh dan memiliki makna seperti ikatan yang kuat, ikatan yang terjalin harmonis, dan memiliki makna filosofis lainnya. Sehingga batik itu bukan hanya sekedar gambar yang dipola, tapi juga suatu gambar yang memiliki makna yang sangat dalam untuk kehidupan. Memiliki cita-cita pula. Di gambar sana bukan hanya sekedar gambar yang dituang, tapi juga pemikiran, perasaan, dan ketenangan yang kita dapatkan. Saya pun belajar baru pertama kali di sana dan itu menyenangkan dan sangat menikmati. Karena ada 3 tingkatan yang kita akan dapatkan. Pertama, kita akan menggambar menggunakan pola, menggunakan pensil. Kedua, kita akan bergambar menggunakan contoh. Dan tingkatan yang ketiga adalah ketika kita menggambar tidak menggunakan contoh, tidak menggunakan alat tulis, tapi kita langsung menggunakan canting dan menggunakan perasaan kita. Tersitulah tersilat sebuah gambar yang indah, sebuah hati yang bisa kita curahkan menggambar di sana. Itu suatu kreativitas yang memiliki filosofi yang sangat indah, karya Indonesia yang sangat hebat. Sekian dan terima kasih.